Perkenalkan, nama saya Gede Deva Wahyu Indiana. Kali ini saya akan bersama teman saya akan mempresentasikan mengenai nilai, sikap, dan kepuasan pada saat bekerja. Baik, yang pertama adalah nilai. Nilai merupakan suatu cara untuk menilai hasil akhir seseorang dalam melakukan aktivitas, baik secara personal maupun secara kelompok. Yang mana nilai juga sebagai pedoman yang pengaruh pada motivasi kerja seorang agar mencapai tingkat kepuasan kerja yang maksimal. Tipe nilai beberapa pendekatan dalam melakukan klarifikasi tipe nilai-nilai diantaranya adalah terminal dan instrumen value dan squad value teori. Baik, yang selanjutnya adalah macam-macam nilai. Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan ada 6 variasi nilai untuk menganalisisnya. Yang pertama, power distansi, jarak kekuasaan. Yang kedua, quantity dan quality, kuantitas dan kualitas kehidupan. Kemudian, individual versus collectivization, individualisme lawan kolektif. Keempat, uncertainty avoidance, menghindari ketidakpastian. Kemudian long term and short term orientation, orientasi jangka panjang lawan jangka pendek. Kemudian masculinity. Kemudian fungsi nilai membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam sosial isu tertentu. Yang kedua, mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain. Yang ketiga, mempengaruhi cara menampilkan diri pada orang lain. Yang keempat, melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Yang kelima, mengarahkan tampilan tingkat laku, membujuk dan mempengaruhi orang lain, memberitahu individu yang akan keyakinan, sikap, nilai, dan tingkat laku individu lain yang berbeda, yang bisa diproses dan dibantah, bisa dipengaruhi dan diubah. Selanjutnya adalah fungsi motivasional. Fungsi langsung yaitu fungsi ini mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari. Sedangkan fungsi tidak langsung adalah mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Nilai berperan sebagai standar yang mengarahkan tingkah laku. Nilai membimbing individu untuk memasuki suatu situasi dan cara individu bertingkah laku dalam situasi tersebut. Dan bahwa nilai memberikan arah pada sikap, keyakinan dan tingkah laku seseorang, serta memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan pada setiap individu. Karena nilai berpengaruh pada tingkat laku sebagai dampak dari pembentukan sikap keyakinan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai merupakan faktor penentu dan berbagai tingkah laku sosial. Yang kedua adalah sikap. Pengertian dari sikap. Sikap adalah merupakan kecenderungan pernyataan seseorang, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang mencerminkan bagaimana merasa tentang orang, objek, atau kejadian dalam lingkungannya. Yang kedua adalah komponen sikap. Adapun 3 komponen sikap tersebut antara lain: afektif komponen merupakan perasaan atau emosi yang dimiliki seseorang tentang objek atau situasi tertentu. Yang kedua, kognitif komponen merupakan keyakinan atau gagasan yang dimiliki oleh orang tertentu, objek ataupun situasi. Yang ketiga, behavioral komponen menunjukkan bagaimana maksud atau mengharapkan bertindak terhadap seorang atau sesuatu. Baik, kemudian yang ketiga adalah kepuasan kerja. Pengertian dari kepuasan kerja: sesuatu dengan kodrat
Sebagai manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang beragam. Hal tersebut baik merupakan jenis maupun tingkatan. Hal ini berarti kebutuhan sikap manusia akan berubah secara sesuai dengan zaman. Maka dari itu, manusia dari waktu ke waktu selalu berusaha untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan tersebut. Adapun bagaimana cara manusia tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bekerja. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandemadi Desi Wirianti, NIM saya sendiri itu 190 1177. Baik, saya akan memperlanjutkan presentasi dari Deva. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Kreitner dan Kilicnicki, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan, need fulfillment. Yang kedua ada perbedaan, discrepancies. Yang ketiga pencapaian nilai, value attainment. Yang keempat ada keadilan, equity. Dan yang kelima ada komponen genetik, yaitu genetik komponen. Mengukur kepuasan kerja. Untuk melaksanakan pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu kepuasan kerja dilihat sebagai konsep global, kepuasan kerja dilihat sebagai konsep permukaan, dan kepuasan kerja dilihat sebagai fungsi kebutuhan yang terpunahkan. A. Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai konsep global. B. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner 1 pertanyaan. C. Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai kebutuhan yang terpenuhkan. Dampak kepuasan dan ketidakpastian kerja. Dampak perilaku kepuasan dan ketidakpuasan kerja telah banyak diteliti dan dikaji. Beberapa hasil penelitian tentang dampak kepuasan kerja terhadap produktivitas, ketidakhadiran dan keluarnya pegawai, dan dampak terhadap kesehatan. Yang pertama ada dampak terhadap produktivitas, yang kedua dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja, dan yang ketiga ada dampak terhadap kesehatan. Etika dalam kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah lebih dari sekedar memperbaiki perilaku kerja dan kepuasan pelanggan. Kepuasan kerja juga merupakan masalah etika yang mempengaruhi reputasi organisasi dalam komunitas. Orang menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja dalam organisasi, dan banyak masyarakat sekarang banyak mengharapkan perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan menyenangkan. Orang di beberapa negara dengan ketat memonitor peringkat perusahaan terbaik sebagai tempat kerja.